Halo guys, selamat sore. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya pengen sharing mengenai dunia cryptocurrency ya guys. Jadi sesuai dengan video ini adalah cara kaya dari trading atau invest di koin crypto guys. Seperti kalian tahu di tahun 2021 ini koin kripto kembali booming ya, terutama Bitcoin, koin Doge, XRP dan sebagainya itu booming. Kenapa booming? Karena harganya naik gila-gilaan guys. Jadi rata-rata tuh kenaikannya dari tahun 2020 tuh kira-kira 10 kali lipat lah. Kira-kira 10 kali lipat guys. Jadi seandainya kalian punya uang 10 juta, kalian invest, maka nggak sampai setahun mungkin uang kalian udah jadi 100 juta gitu guys. Apalagi di Doge kenaikannya sampai 1000 kali lipat kalau nggak salah. Jadi dari harga sekitar 50 perak ya atau 30 perak di tahun 2020, dia naik sampai harga 10.000 rupiah guys. Bayangin aja naiknya tuh gila banget ya, iya kan? Nah, pada video kali ini sebenarnya saya cuma mau sharing aja sih, mengenai strategi saya ya untuk invest di cryptocurrency, bagaimana supaya kita bisa bisa maksimal gitu untuk investasi jangka panjang. Nah, disclaimer dulu ya, jadi sharing ini belum tentu pasti juga, ini berdasarkan pengamatan gue juga. Jadi mungkin kalau kalian punya pengamatan yang lain, mungkin bisa sharing-sharing juga di sini ya. Jadi ini murni pengamatan gue dan teman gue juga sih waktu itu. Jadi gini guys, gue bingung nih mau ngomong dari mana. Kita ngomong dari Bitcoin dulu lah. Nah, ini Bitcoin. Ini saldo gue ada 37 juta guys di Indodax ya. Sebenarnya ini ada 100 juta, cuman duit yang lainnya itu gue kirim ke Binance atau di Binance ya. Gue kirim ke Binance USDT, pakai USDT ya, ke wallet Binance untuk trading di sana. Kenapa trading di sana? Karena deposit withdraw USDT. Karena di sana marketnya enak aja sih, liquid ya. Nah, ini gue kirim nih, ini 4.100 dolar nih gue kirim ke keluar untuk buat trading di luar. Jadi lebih enak sih trading scalping di market luar kalau menurut gue, kayak Binance atau Huobi gitu. Kalau di Indodax sih untuk yang bukan scalping ya, mungkin hold 1 hari 2 hari itu agak enak sih. Oke, balik lagi ya ke Bitcoin ya. Ini mungkin videonya bakalan panjang, mungkin teman-teman juga bakalan jenuh nonton ini kali ya. Kayaknya bakalan panjang penjelasan gue. Jadi pertama-tama dari Bitcoin dulu. Jadi semua koin itu pergerakannya sangat berpengaruh kepada Bitcoin. Kenapa berpengaruh kepada Bitcoin? Misalnya kita lihat contoh di Binance ya. Ini ada BTC Market ya. Nah, ini kita lihat di sini nih. Nih, Inch BTC, AP BTC. Jadi semua koin altcoin ya, semua koin selain Bitcoin itu dipasangin sama pair Bitcoin. Jadi kalau harga Bitcoin ini turun ya guys, misalnya sekarang kan 500 juta tadi ya, misalnya ini turun ke 200 juta, berarti otomatis nilai tukar APBC BTC ini berkurang setengahnya guys. Jadi otomatis mau nggak mau turun ya altcoin. Jadi makanya semua koin-koin ini juga harganya sangat dipengaruhi oleh Bitcoin. Itu dulu yang pertama harus kita ketahui. Terus kedua, kenapa kok Bitcoin ini, kita buka advisor ya, kenapa kok banyak koin di tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Itu jawabannya adalah karena di tahun 2021 ini Bitcoin juga naiknya cukup signifikan guys. Kalian lihat aja ya, ini tahun 2021 di sini. Nah, kira-kira di sini ya guys, dari tahun 2020 lah, ini ya bulan September, ini dari harga 150 juta naik ke 900 jutaan guys. Jadi ini naiknya memang cukup signifikan, sekitar mungkin 6 kali lipat ya ini naiknya ya. Nah ini oke. Nah ini
Nah, ini yang perlu kalian ketahui kenapa harga Bitcoin ini kok bisa naik sangat signifikan seperti ini. Nah, ini di sini tuh ada yang namanya halving, guys. Nah, kalau kalian tahu kan, tahu di Bitcoin halving. Jadi, cara mendapatkan Bitcoin selain beli di market adalah dengan cara mining, nambang Bitcoin ya, pakai VGA dan segala macam. Kalian bisa Google atau YouTube ya. Banyak orang yang menambang Bitcoin ini, guys. Nah, jadi halving ini setiap ada halving 4 tahun sekali, guys. Jadi 4 tahun sekali itu orang yang nambang Bitcoin, misalnya dia modal 10 VGA katakanlah ya, 10 VGA. Terus habis itu ya modal itu 10 VGA itu bisa dapetin misalnya sebulannya 1 Bitcoin katakanlah. Nah, ketika ada halving ini, maka setelah halving yang biasanya penambang itu dapat 1 Bitcoin, maka dia akan dapat setengahnya, guys. 0,5 Bitcoin. Jadi kayak gitu ya mining itu. Sedangkan biaya untuk listrik ya itu tetap, guys. Kan malah mungkin bisa naik ya, kalau di Indonesia mah tiap tahun naik terus listrik kayaknya tuh. Jadi biaya listrik tetap, dan hasil mining tambah sedikit. Otomatis orang-orang penambang ini kalau mau jual Bitcoinnya nggak bisa dengan harga murah ya, karena nggak akan balik modal, guys. Jadi mereka pasti akan nyimpen Bitcoinnya dan nunggu Bitcoin naik baru dijual di harga mahal gitu. Nah, ngomong-ngomong soal halving, ini kemarin di tahun 2020 nih ada tulisannya halving ketiga ya. Tahun 2020 ini di bulan Mei kemarin itu terjadi halving, guys. Nah, ini halving selanjutnya nanti di 2024 ya. 2024 nggak tahu bulannya, masih belum tahu. Halving yang sebelumnya ada di 9 Juli 2016. Nah, kita lihat ya ke harga Bitcoin di 9 Juli 2016 kalau nggak percaya. Ini kita zoom ya. Nah, ini guys. 9 Juli 2016. Nah, kira-kira Juli ini di sini. Nah, ini bulan Juli ya, kira-kira Juli ya. Harga Bitcoin ada di kisaran berapa tuh? 7 juta rupiah, guys. Itu di sebelah kanan. 7,6 juta rupiah di harga sebelah kanan ya. 7,6 juta rupiah ya. Nah, setelah halving setahun kemudian harga naik terus dari harga 7 juta ke 296 juta. Nah, kalian bisa hitung berapa kenaikannya dari harga 7 juta ke 290 juta ya, guys. Itu banyak banget kenaikannya. Makanya di tahun 2017 yang lalu koin-koin kayak XLM, XRP ini juga ikut naik cukup signifikan nih, guys. Kalau nggak percaya, ini XRP dari harga 200 perak nih, guys. Ini 2017 bulan 11 ya. Ini bahkan dari 2017 bulan 11 ini 300 perak, dia naik ke harga 14.000 rupiah, guys. Kalian kaliin aja tuh berapa kali lipat kenaikannya ya XLM ini. Sorry, bukan XRP, XLM. Begitu juga dengan XRP. Ini XRP ya, 2017 dari harga 2.000 perak naik sampai ke 52.000 perak, guys. Nah, tuh. Gila kan ya? Ini kejadiannya setelah halving ya. Beberapa saat setelah halving, beberapa bulan biasanya begitu. Dan juga di sini ada koin BCD, tapi BCD nggak dari 2017 ini, nggak bisa dilihat ya. Oke. Skip. Kita lanjut lagi ke ini halving ya. Ini naik ya, naik. Setelah BTC naik, akhirnya dia orang-orang pada take profit juga ya. Take profit, harga turun ya. Kenapa harga turun? Otomatis ya, karena chart tuh nggak ada yang lurus kayak tiang listrik gini ya, pasti ada naik, ada juga turunnya gitu kan. Pada akhirnya dia turun terus sampai ke harga 40 juta di tahun 2018. Akhirnya 40 juta dia sempat naik lagi ke 200 juta. Ini naik 5 kali lipat. Ini belum ada halving ya, 2018 ke 2019. Nah, ini naiknya cukup banyak ya. Nah, ini Bitcoin. Nah, ketika harga Bitcoin anjlok seperti ini, guys, ini harga XLM, XRP itu ikut anjlok juga nih, lihat tuh. Anjlok ya. Tuh, anjlok dari 14.000 sampai 2.000 perak. Tapi sempat naik juga ke 6.000, tapi akhirnya anjlok lagi ke 1.000 perak.
Juga XRP dari 50.000 anjloknya nggak main-main ke 8.000 perak, sempat naik ke 16.000 tapi break low lagi 6.000 perak, akhirnya break low lagi ke 3.000 perak, dan paling rendah di sekitar 1.700 perak ya di tahun 2020 kemarin. Jadi siklusnya kayak gitu guys, dan ini juga nanti bisa terjadi juga mungkin kalau polanya sama. Jadi XLM nanti ini kan sekarang masih di 5.000 perak ya, ini mungkin nanti bisa naik dulu terus kayak gini ya, turun nanti kemana mungkin 3.000, nanti sempat naik lagi, nanti lama-lama turun kayak gini nih. Nah ini zona akumulasi guys. Nah ini lama dia setway, lama sampai kapan ini setway di harga paling murah itu, sampai nanti ada halving selanjutnya tahun 2024. Udah 10 menit ya nih video. 2024 akan terjadi halving selanjutnya. Nah ini ya 2024. Nah ini halving 4 2024. Bulannya belum tahu. Jadi menurut gua kalau kalian mau investasi di cryptocurrency ya, lebih baik nunggu di tahun 2024 ya. Investasi itu artinya hold jangka panjang. Kalau kalian cuma mau trading scalping, intraday, terus nanti cut loss kalau misalnya break low lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudku tuh daripada kalian sangkut gitu kan, mendingan nunggu tahun 2024 kalau niatnya memang investasi. Nah, kenapa nggak gue saranin kalau investasinya sekarang? Karena untuk jangka panjang kemungkinan kayak misalnya XLM, XRP gitu ya. Nah ini kemungkinan dia bakalan sideways di sini aja gitu, nggak akan break high lagi. Paling nanti sideways turun, naik, turun ya gitu-gitu aja. Sama kayak ini guys, ketika Bitcoinnya udah turun, memang ada kenaikan di sini XRP ya. Ini ada kenaikan dari 7.000 ke 16.000, terus dari 6.000 ke 12.000, tapi dia nggak break high lagi gitu. Jadi dia naik, turun lagi, naik, break low lagi, naik, turun lagi, naik, ya gitu aja, naik turun guys. Nah itu gini-gini doang. Sampai halving selanjutnya kemarin di tahun 2020 bulan seingat gue sih bulan Mei ya, kalau nggak Mei Juni. Itu teman gue ngasih tahu, bro, halving nih bro gitu kan. Nah kebetulan waktu itu gue belum trading di 2017. Di tahun 2017 gue tuh belum trading crypto, jadi gue belum terlalu punya experience lah di tahun itu. Jadi gue mulai trading crypto nih di tahun 2018. Gue inget gue sempat beli XRP, sempat beli XLM ya. Gue kira XLM tuh bakalan naik ya. Gue beli XLM tuh kalau nggak salah nih di sekitaran 5.000-an nih di sini. 5.000 averaging ya. Gue kira bakalan naik ya. Ternyata terus turun. Akhirnya gue cut loss di mana gue lupa nih, gue cut loss. Akhirnya gue cut loss intinya. Itu XLM pada akhirnya di harga 1.000-an kalau nggak salah itu, parah deh. Ternyata kalau di hold ya naik juga sih, tapi gue nggak tahu juga sih kalau yang beli di 13.000 ya nggak nyampe juga sih, apalagi yang XRP yang beli di harga 50.000 tuh gimana nasibnya ya di tahun 2017 lalu ya. Soalnya nih XRP tertinggi kemarin cuma 28.000 gitu, ini yang nasibnya beli di atasnya gimana. Terus gue inget juga nih temen gue pernah beli XRP 1 miliar kalau nggak salah. Itu di harga 15.000 mungkin. Nah dia rencananya nge-hold. Nah 15.000 kan di sini ya. Kalau beli 1 M di sini, ini turun terus nih guys, tuh turun lama baru naiknya di sana. Kalau dia nggak tahan dan cut loss, ya buntung ya gitu kan. Ini masih bisa profit sih, ya asal dia mau nahan aja selama itu. Nah maksud gue gitu, kalau mau hold lihat-lihat juga harganya ya. Kalau bisa sih main scalping intraday atau jangan terlalu lama gitu time frame-nya. Nah, terus abis setelah halving Bitcoin ya di tahun 2020 kemarin bulan Juni ya. Nih sama teman gue disuruh beli koin BCD, Bitcoin Diamond. Kenapa BCD? Karena biasanya kalau setelah halving Bitcoin terus Bitcoinnya naik signifikan, itu semua altcoin rata-rata naik. Maksudnya altcoin di sini adalah koin-koin selain Bitcoin itu naik semua. Nah pada saat itu yang belum naik itu Bitcoin Diamond ini. Bitcoin Diamond waktu itu harganya masih di kisaran sini guys nih, di kisaran 8.000-an di sini. Disuruh beli sama temen gue, beli tahan ya, hold minimal 10 kali lipat bisa nih Bitcoin Diamond. Akhirnya beli Bitcoin Diamond berapa, 5 juta sempat.
terus naik ke sini 10.000. Karena nggak biasa ngehold ya, akhirnya dijual, dan ternyata apa yang terjadi beneran ya, dari harga 8 ribuan dia naik sampai 160.000. Kalian bisa hitung naiknya berapa kali lipat koin Bitcoin Diamond ini. Nah, kalau kalian nggak percaya, bisa lihat lagi di koin lain, misalnya koin-koin yang bagus ya, tapi ya misalnya kayak ini BTG ya, BTG. Kita lihat di bagian ini advanced chart. Sorry ya, videonya agak lama, nggak apa-apa ya, semoga nggak bosen sih nontonnya. Ini BTG. Nah, ini BTG ya, di tahun 2020 harganya masih 131.500 ya. Ini 131.000 di akhir 2020. Akhirnya dia naik sampai tertinggi di berapa tuh guys? 2.400.000. Dari 100 ribuan ke 2.400.000 itu berapa kali lipat? Jadi bisa dipastikan hampir semua koin naiknya signifikan guys. Terus koin apa lagi wes yang terkenal? Oh, ini Cardano. Ini terkenal banget Cardano. Ya, kita chart. Kita lihat tahun 2020 akhir ya, itu berapa harga Cardano? Nih Cardano. 2020 akhir harganya tuh 2.000 perak. Dan dia naik sampai 36.000. Nah, bisa kalian hitung berapa? 10 kali lipat lebih ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kemungkinannya Bitcoin sementara kan masih seperti ini ya, koreksi ya ini koreksi dari 900 juta ke 500 juta aja, nih nggak 50%-an lah. Ini turun 50% aja, harga XLM dia udah turun dari 11.000 ke 4.000 ya. Itu 50% lebih, 60 atau 70%. Nah, kalau kita lihat siklusnya Bitcoin, ini dia turunnya pada saat ini turunnya sampai 70% guys. Ya. 290 juta ke 80 juta, ini 70% turunnya. Nah, kemungkinan ini juga bakalan turun sampai 70% dari high-nya. Jadi dia nanti naik mungkin ya sampai mana, terus dia break low. Kemungkinan kalau teman-teman mau beli Bitcoin ya, belilah di kisaran ini nih, high resisten yang sebelumnya di kisaran 300 jutaan di sini guys. Jadi ini udah turun 70%. Ketika udah turun 70%, maka kemungkinan dia bisa naik 100% nih. Lihat ya. Ini dari harga 80 juta naik ke 160 juta nih sebelumnya. Nah, itu. Ini 100% ya naiknya. Dari 80 juta ke 160 udah. Jadi kalau misalnya ini harganya di 300 atau 200 jutaan, mungkin dia bisa naik ke 600 lagi nanti. Nah, buat yang mau invest koin, gue pikir sih sabar aja untuk no-hold. Sekarang tradingnya scalping aja. Nanti strateginya adalah ketika tahun 2024 ya, kalau nanti polanya bakalan sama, maka koin-koin kayak XLM, kayak XRP gini, ini bakalan sama polanya. Polanya adalah dia akan akumulasi. Akumulasi itu seperti apa? Jadi candlenya tuh udah mulai kecil-kecil ya, ini candle mingguan ya, ini kecil-kecil gini, terus sideways gitu, nggak kemana-mana harganya, naik dikit turun, kecil-kecil kan candlenya kan, ini kecil-kecil. Nah, ini akumulasi guys. XLM akumulasi, XRP akumulasi juga. Terus misalnya apalagi Cardano ya, itu juga akumulasi guys. Ini Cardano akumulasi juga. Nah ini time frame weekly ya, ini akumulasi, jadi nggak kemana-mana dia tuh baru dia naik di sini candlenya. Beda kan candlenya, ini panjang-panjang, ini pendek-pendek nih tuh dia main di sini tuh di 1000, di berapa nih, 400, di 2000 ya, pendek-pendek gini. Nah, jadi saran gue kalau mau beli koin itu nanti menjelang halving 2024 aja nih, atau 2024 lah apa-apanya belinya gitu.
Soalnya kalau beli sekarang, kalau dia break low lagi, maka ya kita bakalan nyangkut. Karena niat kita kan invest ya long term, bukan trading harian atau trading mingguan. Jadi kalau niat kita invest di cryptocurrency, 2024 adalah saat yang tepat untuk beli koin. Nah, koin mana aja yang mau kita beli, sebaiknya kita pecah-pecah. Kita lihat aja di coinmarketcap.com. Nah, di sini ada koin-koin yang misalnya ini kan urutan koin yang market cap-nya paling gede ya. Ada Bitcoin, Ethereum ya. Kalau USDT ini bukan, ini cuma fiat ya di koin ini. Ini ada BNB, Cardano, Doge, XRP, Polkadot, terus BCH, Bitcoin Cash mungkin ya. Yang ada di Indodax apa ya? Litecoin ada di Indodax, Matic di Indodax ada ya. Terus apa lagi, XLM, Theta ini ada di Indodax. Nah ini. Jadi misalnya kita punya uang 10 juta, kita pecah-pecah aja nih guys uang 10 jutanya ke koin-koin ini. Karena ini nanti naiknya giliran daripada ke satu koin ya. Kita pecah-pecah ke koin-koin yang kira-kira bakalan naik. Ini ada AVE, ya, Monero, Shiba Inu. Nah, kita pecah-pecah aja. Pada tahun 2024 nanti 10 juta kita pecah-pecah ke mungkin 10 koin, 20 koin. Kita beli itu karena kita nggak tahu bakalan mana yang naik duluan. Nanti take profitnya adalah ketika koin itu naik 10 kali lipat atau lebih. Ketika take profit ya, kalau udah naik 10 kali lipat. Nah, misalnya seandainya kita modalnya 10 juta, kalau naik 10 kali lipat, maka itu akan jadi 100 juta ya kan. Kalau 10 kali lipat, bahkan koin-koin itu bisa lebih ya naiknya, itu bisa jadi 100 juta. Kalau kita modal kita 100 juta, maka paling nggak kita bisa punya uang sampai 1M. Kalau kita punya uang 1M untuk investasi, mungkin bisa naik sampai 10M gitu guys. Jadi kira-kira ini sih menurut pandangan gue ya mengenai pola-pola yang sering terjadi di kripto ini. Ini udah 20 menit. Jadi strateginya gitu ya guys. Jadi kita nunggu di tahun 2024 untuk investasi di kripto ini guys. Atau paling nggak kalau kalian udah nggak sabaran 2023 gitu misalnya, nggak masalah. Soalnya ini kalau saya lihat ya untuk Bitcoinnya sendiri ya, BTC ini ada potensi turun ya, karena di sini polanya udah pola turun yang pertama. Terus kalau ini nanti jadi resist di sini, ini kayak head and shoulder ya, gini head and, kalian bisa google pola head and shoulder gini, maka dia bisa turun lagi lebih jauh. Otomatis kalau Bitcoin bisa turun lebih jauh, misalnya sampai ke 300 juta guys, maka koin-koin selain Bitcoin itu turunnya juga bisa lebih parah gitu ya. Ini kan turunnya kan kalau ke berapa nih, 200 sekian juta kan, ini kan hampir 50%. Maka koin-koin yang lain kayak XLM yang sekarang di 5.000 ini turunnya bisa 50% juga, paling nggak ke 2.500-an kira-kira di sini. Nah, kalian kalau mau coba scalping atau intraday nanti tunggu ke longsoran tahap 2 aja nih. Kalau dia turun ke sini baru coba-coba beli untuk di hold lumayan gitu. Cuman kalau investasi jangka panjang, strateginya adalah di tahun 2024 nanti guys gitu. Karena ini udah terbukti di tahun 2020 kemarin pada saat kejadian halving, harga Bitcoin naik signifikan. Dan juga kejadian juga di tahun 2016 ketika halving naik signifikan ya. Tapi biasanya naiknya nggak langsung naik ya, dia nunggu beberapa bulan kemudian baru naiknya signifikan. Jadi saat halving inilah adalah saat yang tepat untuk investasi di cryptocurrency. Oke guys, mungkin videonya udah kelamaan, udah 24 menit. Mungkin segini dulu aja yang bisa gue bagikan. Jadi kalian simpan dulu uang kalian, ditabung ya. Nanti kita sama-sama investasi di tahun 2024. Semoga aja polanya bisa berulang kembali ya guys, seperti di tahun 2016 dan di tahun 2020. Oke guys, sampai jumpa di video yang lain. Yang tadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga kalian profit. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys, thank you.